Anda pasti ingat tokoh si Cepot dalam kesenian wayang golek, dan Asep Sunandar Sunaria adalah salah satu sosok di balik popularitas tokoh si Cepot yang bertahan di tengah arus modernisasi. Kreativitas dan inovasi yang diselipkan Asep Sunandar dalam lakon Carangan membuat wayang golek tidak lagi dipandang sebagai seni tradisi kampungan. Bahkan melalui wayang golek, Asep Sunandar mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat dunia. Manawi teu aya nona igun. Iya. Alah. Hapunten shalom eta. Ulah waka ambak kana pamadegan batur ge bisi eta pamadegan teh proses keneh. Hartina dewek hideung wujud beungeut bodas teh. Nya eta gamaran ieu bumi ujung. Hatina keruwet mada teteh jadi bimoli. Naon bimoli teh? Biwir monyong tilu mili. Kesenian tradisional wayang golek telah lama populer di tanah Pasundan, mulai dari Cirebon hingga ke wilayah Banten bagian timur. Yang menjadi keunikan dari kesenian tradisional wayang golek terdapat pada alat peraga wayang yang terbuat dari boneka kayu. Di Bandung, Jawa Barat, lahir seorang dalang kondang yang sukses dalam memerankan karakter Cepot dalam seni tradisional wayang golek. Nah, di episode kali ini, tim Tanah Air akan menelusuri kisah perjalanan dalang kondang Asep Sunandar atau lebih akrab disapa Abah Asep. Wayang punya banyak ragam, menyebar di Pulau Jawa hingga Pulau Bali. Selain sebagai sarana hiburan, wayang juga menjadi alat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa pada masa Wali Songo. Di tanah Pasundan terdapat kesenian wayang golek yang lahir dari zaman Kerajaan Mataram, tepatnya pada abad ke-17 Masehi. Kesenian ini memiliki ciri khas unik yang terdapat pada boneka kayu dan logat bahasa Sunda yang lekat dalam setiap pagelaran wayang golek. Alur cerita perwayangan di Nusantara banyak mengutip lakon Galur yang mengisahkan Mahabharata dan Ramayana dari agama Hindu yang dibawa oleh orang India ke Indonesia. Lalu kemudian berkembang lakon Carangan yang banyak bercerita tentang kisah kehidupan masyarakat lokal. Asep Sunandar Sunaria atau Abah Asep menjadi salah satu dalang yang sukses memberikan sentuhan inovasi pada lakon Carangan. Dari tangan Asep, karakter Astra Jingga atau akrab dengan sebutan Cepot mampu bersinar di tengah arus budaya populer. Berkunjung ke Giri Harja, tepatnya di Kampung Jelekong, Bandung, Jawa Barat, saya hendak menelusuri kisah tentang dalang Asep Sunandar yang lahir dan besar di tempat ini. Tokoh Cepot itu udah dari dulu juga udah ada, dari zaman para wali, karena kami dalang wayang golek itu mengambil cerita dari Ramayana dan Mahabharata. Karena di tokoh Mahabharata dan Ramayana itu kebetulan tidak ada yang mewakili tokoh rakyat. Jadi para wali, para pujangga dulu membuat tokoh yang mewakili masyarakat, yaitu Panakawan Semar sebagai bapaknya Cepot, Dawala, dan Gareng. Nah, emang dari dulu kebetulan populernya Cepot sama Abah itu karena mungkin karena Abah itu lebih banyak guyonnya itu dalam di tokoh Cepot kebetulan. Cepot yang yang bikin rame suasana begitu. Mengikuti jejak sang ayah, Deden dan adiknya Yoga Suara ikut terjun dalam kesenian tradisional wayang golek sebagai seorang dalang.
Darah seni yang mengalir dari keluarga Sunaria memudahkan Deden dan Yoga mendalami lakon galur dan carangan yang biasa dimainkan oleh sang ayah. Kalau menalang itu belajar pertama itu paling mungkin umur 5 tahunan ya. Soalnya saya tahu-tahu udah bisa gitu kalau waktu umur 15 tahun. Mungkin waktu umur 5 tahun saya udah memainkan wayang, tapi lebih fokusnya umur 15 tahunan. Dan itu kebanyakan otodidak. Kebanyakan itu nonton sama pagelaran Abah, nonton ikut sama Abah waktu mentas, terus lihat VCD Abah kayak gitu. Asep Sunandar Sunaria lahir di Giri Harja, Bandung, Jawa Barat dan wafat pada usia 58 tahun di bulan Maret 2014. Dalam setiap pertunjukannya, Asep Sunaria berusaha memberi gaya baru. Misalkan dalam humor-humor segar atau pertunjukan yang mengejutkan penonton. Beliau itu memang luar biasa ya. Ke anaknya, mendidik anak itu luar biasa. Saya sampai merinding. Mendidik anak supaya menjadi anak baik itu beliau dengan contoh di beliau pribadi. Beliau itu sangat baik sama orang lain, tidak pernah menyakiti orang lain. Dan untuk di wayang, kata beliau harus bisa beradaptasi dengan apresiasi. Karena sebetulnya bukan seni wayang yang merosot, tapi apresiasi yang nonton terhadap wayang itu lebih meningkat. Karena yang nonton kan sudah dibandingkan atau dikomparatifkan dengan kesenian-kesenian yang lain, dengan budaya-budaya yang lain. Otomatis di kayaknya kompetitif ya. Kita harus bisa beradaptasi dengan kemauan mereka. Dan jangan lupa, boleh Anda berkreativitas, kata Abah, tapi jangan lupa, jangan lepas dari etika, logika, dan estetika. Selain mampu mengangkat kembali seni wayang golek, Asep Sunandar juga mendirikan rumah produksi yang menampung masyarakat Giri Harja untuk memproduksi golek atau boneka kayu yang biasa dimainkan maupun menjadi cenderamata bagi para wisatawan lokal dan mancanegara yang tertarik pada kesenian wayang golek. Nah, sekarang saya sudah berada di Galeri Wayang Golek Giri Harja milik Abah Asep Sunandar. Di tempat inilah diproduksi 150 karakter tokoh wayang golek yang nantinya akan digunakan oleh para dalang dalam setiap pertunjukannya. Galeri ini memiliki 20 kelompok pengrajin yang tersebar di wilayah Giri Harja, Kampung Jelekong. Di bagian bawah terdapat bengkel kecil tempat memproduksi beragam tokoh dalam wayang golek. Semua golek atau boneka kayu yang dibuat di bengkel ini menggunakan kayu albasyah yang ringan dan juga mudah untuk diukir. Butuh ketelitian dan proses panjang untuk menghasilkan satu tokoh wayang. Wajar saja jika satu boneka dibanderol dengan harga berkisar di atas Rp1.000.000. Tergantung pada ukuran dan tingkat kesulitan rupa sang tokoh wayang. Berangkat dari niat sederhana, nyatanya mampu menghidupkan kesenian wayang golek. Kuncinya hanya kesungguhan dan kreativitas. Itu yang saya pelajari dari sosok Abah Asep Sunandar. Sekian perjalanan saya kali ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan episode Tanah Air selanjutnya, mengupas budaya di tanah Indonesia. Sampai jumpa. Mahayu. Ai Nabi Adam di sieuna tina naon? Heula mana Adam jeung taneuh?